Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta diklat yang berbahagia, terima kasih atas atensi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini ya. Walaupun mungkin dalam keadaan puasa tapi tetap semangat Bapak Ibu. Kita akan bahas di pertemuan kedua ini adalah bagaimana kita merancang supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas nih seperti apa konsep dasar dari supervisi. Saat ini di pertemuan kedua kita lebih fokus kepada bagaimana kita merencanakan proses supervisi. Karena memang supervisi itu adalah proses penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru akan bisa mengembangkan profesionalismenya dengan berbantuan supervisi ini. Karena memang supervisi pada dasarnya adalah bantuan yang diberikan guru untuk mereka bisa mengembangkan profesionalismenya. Untuk itu penting bagi kita bisa merencanakan supervisi yang efektif supaya dampak supervisi itu benar-benar terasa, baik itu untuk guru, untuk sekolah maupun untuk masyarakat pada umumnya begitu ya. Jadi perencanaan yang baik di dalam supervisi secara garis besar ada analisis kebutuhan, menyusun rencana supervisi, nanti kita akan menetapkan indikator profesionalisme guru dan bagaimana peran kepala sekolah sebagai supervisor dan juga fasilitator. Baik Bapak Ibu, di tahap pertama kita akan analisis kebutuhan supervisinya. Bagaimana kita menganalisis kebutuhan supervisi guru? Lakukan yang pertama adalah evaluasi kinerja. Analisis kebutuhan supervisi dimulai dari memang mengevaluasi hasil kinerja guru secara keseluruhan. Baik itu cakupan capaian pembelajaran mereka, kualitas pengajaran mereka di kelas, kemampuan mereka dalam menerapkan kurikulum. Jadi informasi-informasi itu kita dapatkan dari mana? Ya dari observasi kelas tentunya, atau penilaian portofolio guru dan refleksi guru. Kita kan sudah menyarankan guru tersebut untuk punya jurnal refleksi. Jadi kita bisa mengevaluasi itu, evaluasi kinerja mereka dari hasil observasi kelas, portofolio dan juga jurnal refleksi guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah setelah kita evaluasi kinerjanya, Bapak Ibu beserta guru yang akan disupervisi bisa kita lihat di bagian mana nih, bisa kita identifikasi bagian mana kelemahan, kekuatan mereka di mana, ya. Karena kita sudah tahu dari hasil refleksinya kan ada area yang kuat, lemahnya, dan bagaimana strateginya ke depannya. Maka kita bisa membantu mereka untuk menganalisis bagian-bagian yang perlu dikembangkan oleh guru tersebut. Jadi memang di bagian identifikasi kelemahan ini bukan tempatnya kita menjustifikasi bagaimana pembelajaran guru, tapi bagaimana kita melihat guru tersebut, penguasaan materinya, metode pengajarannya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kita juga bisa menambahkan dengan metode wawancara dengan guru, atau kita bisa melihat hasil tes siswa, atau kita bisa melihat survei terhadap kepuasan orang tua. Kemudian setelah kita identifikasi bagian mana yang mungkin perlu dikembangkan, kita lihat skala prioritas. Misal di dalam setelah kita identifikasi ternyata guru A ini banyak banget yang perlu kelemahan-kelemahannya. Dari penguasaan materi masih kurang, metode pengajaran masih kurang, penerapan teknologi juga masih kurang. Dari ketiganya ini mana nih yang penting, yang perlu dilakukan terlebih dahulu atau yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Karena kita untuk bisa membuat skala prioritasnya, kita lihat dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Kalau yang antara misalnya ada beberapa identifikasinya, kelemahan-kelemahannya ada misalnya 5 atau 6, tapi kita lihat susun yang mana yang paling penting, yang punya dampak besar terhadap kualitas pembelajaran dan pengembangan profesionalisme guru. Maka itu yang akan kita butuhkan atau yang mendesak untuk kita lakukan supervisi. Selain itu, selain untuk menganalisis kebutuhan, kita juga harus mengidentifikasi kebutuhan guru. Identifikasi kebutuhan itu ada dua, ada identifikasi kebutuhan untuk guru dan ada untuk sekolah. Untuk guru sendiri, kita bisa untuk mengidentifikasi kebutuhan guru, kita bisa lakukan dengan asesmen kompetensi. Jadi asesmen kompetensi tidak harus menggunakan tes ya Bapak Ibu, tapi bisa dengan observasi kelas, dengan portofolio, dengan wawancara dengan guru. Itu tergantung mana nyamannya Bapak Ibu kepala sekolah saat melakukan asesmen
asesmen kompetensi dengan guru yang bersangkutan. Kemudian kita juga bisa melihat kebutuhan pengembangan profesionalismenya. Kita bisa identifikasi kebutuhan pengembangan profesionalisme guru dari hasil asesmen yang tadi kita buat. Jadi kebutuhan ini mungkin termasuk pada peningkatan pengetahuan atau keterampilan mereka atau sikap mereka. Jadi ini juga bisa untuk kebutuhan pengembangan profesional, kita bisa juga diskusi dengan guru mana nih yang menurut Bapak Ibu guru itu penting atau yang menurut Bapak Ibu itu urgent untuk segera dilakukan. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi kebutuhan guru berdasarkan minat dan tujuannya. Jadi kalau guru melakukan pembelajaran harus mempertimbangkan bakat minat siswanya, maka kepala sekolah saat merancang program supervisi harus juga mengaitkan dengan bakat, minat, dan tujuan guru tersebut supaya guru-guru tadi bisa terlibat aktif, termotivasi, punya komitmen tinggi terhadap pengembangan profesionalisme yang kita sarankan gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa identifikasi kebutuhan tidak hanya terhadap kebutuhan guru tersebut tapi kebutuhan sekolahnya. Kita harus bisa menyesuaikan atau meninjau kembali kondisi fasilitas sarana prasaranya. Apakah fasilitas itu sudah sesuai atau belum? Kita harus sesuaikan gitu ya. Kalau sekolah yang fasilitasnya penuh, bagaimana pengembangan diri yang kita harus terapkan? Bagaimana kalau sekolahnya fasilitasnya masih sangat terbatas? Kita juga harus bisa memberikan pengembangan diri untuk supaya guru-guru tadi bisa memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang dengan keterbatasan ini supaya bisa kualitas layanan pendidikannya baik gitu. Kemudian pengembangan profesional juga harus berbasis sekolah. Kalau misalnya sekolah kita sekolah alam, maka kita mau ngajak mereka untuk mengembangkan pengembangan diri yang berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan alam sebagai media pembelajaran. Kalau sekolah kita misalnya berbasis IT, ya maka kita sesuaikan di sana. Kemudian untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah perlu adanya berbasis data, misalnya data rapor pendidikan dan seterusnya. Kemudian kita lanjut kepada penyusunan rencana supervisi berbasis kebutuhan. Kita tadi sudah identifikasi, baik itu kebutuhan dari guru ataupun kebutuhan sekolahnya, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu harus menyusun rencana supervisi itu berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi tadi. Harus realistis ya Bapak Ibu dalam menyusun rencana supervisi tadi, harus terukur dan juga mencakup semua aspek. Kemudian untuk penetapan indikator profesionalisme guru juga penting ya. Jadi kalau indikator ini ada 3, pengembangan profesional, kemampuan pedagogik, dan juga kompetensi profesional. Indikator pada pengembangan profesional itu adalah antara lain partisipasi aktif mereka dalam seminar, partisipasi aktif mereka pada kegiatan pelatihan, dan bagaimana program pengembangan profesional lainnya, misalnya seperti itu. Itu di indikator-indikator pengembangan profesional, karena memang indikator ini menilai bagaimana kemampuan guru dalam meningkatkan kompetensi mereka. Kemudian kalau dari indikator kompetensi pedagogik, itu kan memang menilai kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Maka indikator ini mencakup penguasaan materi, penggunaan metode pengajaran yang efektif, dan bagaimana kemampuan mereka menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, gitu ya. Kemudian dari sisi kompetensi profesional, ini kan memang menilai kemampuan guru dalam membangun hubungan yang positif, baik dengan siswa, kolega, maupun orang tua. Maka indikator ini mungkin dimulai dengan bagaimana mereka mendengarkan dengan baik, bagaimana mereka menunjukkan empati, bagaimana mereka menjalin kolaborasi yang efektif. Ini penting yang harus kita tetapkan supaya perencanaan atau rubrik supervisi yang kita lakukan memang benar-benar transparan, karena memang kita harus bisa mengukur profesionalisme guru melalui supervisi. Jadi kita bisa membuat sebuah rencana supervisi yang benar-benar melakukan observasi dan penilaian yang lebih baik ke depannya seperti itu. Jadi supervisi yang efektif itu membutuhkan pengukuran yang objektif dan terstruktur. Jadi untuk bisa melakukan pengukuran yang objektif dan struktur, maka perlu indikator tadi yang ditetapkan sebelumnya. Maka
Pengukuran bisa dilakukan dengan observasi langsung, dokumentasi, kuesioner maupun tes. Jadi yang biasa sudah kita lakukan itu observasi langsung. Maka kita di dalam observasi langsung biasanya menggunakan instrumen ya atau lembar observasi. Di mana apa saja yang bisa kita ukur dengan observasi? Itu kemampuan mengajar, pengelolaan kelasnya, interaksi dengan siswanya. Kalau dokumentasi dari rencana pembelajaran, catatan refleksi atau jurnal refleksi mereka dan portofolio guru. Kalau kuesioner kita bisa melihat persepsi guru, persepsi siswa, persepsi kepala sekolah, dan juga mungkin ditambahkan dengan survei kepuasan orang tua dan seterusnya. Ya, jadi ini dia alat-alat yang bisa kita lakukan untuk mengukur pelaksanaan supervisi. Jadi selain diukur, kita juga ada pengukuran yang tepat, kita juga harus melakukan yang namanya pembimbingan dan umpan balik. Kenapa pembimbingan umpan balik ini penting? Karena melalui pembimbingan dan umpan balik, Bapak Ibu guru bisa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam praktik mengajar. Mereka tidak merasa dijustifikasi, tapi mereka benar-benar merasa dibimbing gitu ya. Jadi kita memberikan umpan balik berdasarkan pengamatan dan data yang ada, kemudian kita diskusikan seperti apa strategi dan solusi yang tepat untuk si guru A tersebut, dan kita berikan bimbingan untuk bisa mengembangkan profesionalisme mereka ke depan lebih baik lagi. Bila perlu kita memberikan referensi coach siapa yang cocok untuk ini, pelatihan apa yang cocok untuk ini, seperti itu. Jadi peran kepala sekolah ada sebagai supervisor, nanti akan sebagai fasilitator, dan sebagai motivator. Maka untuk peran kepala sekolah sebagai supervisor, jadi kepala sekolah harus bisa memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada guru untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Jadi kepala sekolah sebagai supervisor harus bisa membantu membuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program supervisi yang baik, supaya benar-benar tadi bagaimana kita membimbing, mengarahkan, dan memberikan dukungan itu tepat ya. Selain itu, kepala sekolah juga berfungsi sebagai fasilitator dalam pengembangan profesionalisme guru. Jadi kepala sekolah harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses belajar dan berkolaborasi. Serta Bapak Ibu kepala sekolah harus memfasilitasi guru ke akses sumber daya dan pelatihan yang diperlukan. Ya. Kemudian jadi kalau kepala sekolah sebagai fasilitator itu membangun lingkungan yang untuk belajar. Jadi memang kepala sekolah harus bisa memberikan lingkungan atau mewujudkan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, baik itu untuk guru maupun untuk siswa. Kemudian kepala sekolah juga bisa menjadi mediator atau penjembatan ya antara guru dengan pihak terkait. Contoh misalnya dengan pengawas yang bisa memberikan mentoring ke guru tersebut, atau bisa menyelesaikan atau misalnya ke sumber pelatihan gitu ya. Kemudian di fungsi kepala sekolah sebagai fasilitator juga harus menyediakan dukungan bagi guru yang membutuhkan, misalnya menyediakan pembimbing, menyediakan pelatihan, menyediakan akses ke sumber daya yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian untuk bisa meningkatkan pengembangan kapasitas guru, Bapak Ibu kepala sekolah harus bisa merancang pengembangan profesional, seperti misalnya pemberian pelatihan, kesempatan mereka untuk meningkatkan keterampilan pedagogis dan juga profesionalisme. Kemudian ada pemberian pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa Bapak Ibu kepala sekolah harus bisa membekali gurunya untuk bisa meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilannya dalam pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Kemudian untuk pengembangan kolaborasi ya. Jadi memang untuk bisa berkolaborasi Bapak Ibu kepala sekolah harus bisa memanfaatkan guru, pakar pendidikan ya, melalui kegiatan-kegiatan sharing best practice, mentoring, atau juga FGD. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian motivasi dan apresiasi ya. Jadi memang kepala sekolah harus bisa selalu menjadi motivator dan bisa memberikan apresiasi kepada teman-teman guru yang menunjukkan kinerja dan dedikasi yang baik. Memang walaupun ini hanya sebagai motivasi ekstrinsik, tapi ini sangat punya andil ya yang besar untuk meningkatkan motivasi kinerja mereka lebih baik.
Apresiasinya bisa berupa sertifikat, penghargaan, ataupun kenaikan pangkat tentunya. Kemudian dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kita perlu melakukan pemantauan yang terus-menerus. Ada evaluasi yang berkala dan juga umpan balik tindakan yang korektif ya gitu. Jadi memang kita perlu memantau pelaksanaan supervisi ini. Jadi pelaksanaan supervisi tidak hanya setakat pada kegiatan observasi, tapi bagaimana kegiatan itu berlangsung secara terus-menerus. Pengawasan yang kita lakukan itu berlangsung terus-menerus. Kemudian ada evaluasi berkala, mungkin per 3 bulan sekali ya, supaya kita bisa melihat seperti sejauh mana efektivitas dari program yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga bisa memberikan umpan balik dan tindakan yang korektif kepada Bapak Ibu guru. Kemudian setelah evaluasi dan refleksi, kita bisa menyempurnakan rencana supervisi itu supaya lebih baik lagi. Jadi kepala sekolah perlu menganalisis data hasil supervisi dan umpan balik yang diberikan oleh guru untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Maka untuk melakukan penyempurnaan rencana supervisi, Bapak Ibu bisa menganalisis data yang terdiri dari data yang hasil evaluasi, data supervisi tentunya. Kemudian kita bisa melakukan refleksi dan diskusi dengan guru untuk bisa mereka memberikan masukan-masukan ke kita, baru kita lakukan revisi rencana sesuai dengan yang tadi baru kita implementasikan seperti itu, supaya rencana supervisi yang kita lakukan benar-benar bisa mendukung, bisa meningkatkan profesionalisme guru. Jadi untuk memberikan dukungan pada peningkatan profesionalisme guru, ada beberapa hal yang penting dilakukan. Yang pertama adalah fasilitas dan sumber daya. Jadi untuk bisa meningkatkan profesionalisme guru itu kan butuh akses ya Bapak Ibu ke fasilitas sumber daya yang memadai. Misalnya perpustakaan, laboratorium, internet yang stabil dan seterusnya. Kemudian juga perlu adanya dukungan, selain fasilitas juga ada dukungan moral dan psikologis. Guru akan merasa nyaman, akan merasa senang jika merasa didukung, merasa diperhatikan gitu. Maka kita harus bisa menciptakan suasana kerja yang positif dan menghargai supaya motivasi guru tetap terus berkembang. Kemudian ada kejelasan peran, karena memang guru perlu memahami peran dan harapannya yang jelas apa sih dari sekolah seperti itu. Kemudian kita juga harus bisa mengembangkan budaya belajar di sekolah yang kuat gitu ya. Dengan budaya belajar yang kuat, tentunya kita harus bisa membangun lingkungan yang mendukung bagi guru maupun siswa. Sekolah harus bisa menciptakan budaya pendidikan atau budaya pembelajaran yang positif, kolaboratif, dan juga reflektif. Ini juga bisa membantu guru untuk terus belajar, berkolaborasi, dan juga fokus pada hasil pembelajaran siswa. Dengan budaya positif, budaya belajar yang positif, harapannya nanti bisa mendorong pembelajaran yang lebih berkelanjutan. Kita bisa sediakan seminar, pelatihan, diskusi profesional untuk bisa mencapai atau melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, kolaborasi guru dan kepala sekolah itu juga penting dilakukan. Yang pertama, dengan adanya kolaborasi antara guru dan kepala sekolah, itu bisa banget membantu guru meningkatkan profesionalismenya. Karena kepala sekolah di sini memang berperan sebagai mentor, fasilitator, dan juga motivator yang membantu guru untuk terus berkembang. Kemudian dengan adanya kolaborasi guru dan kepala sekolah, itu bisa banget diskusi-diskusinya, berbagi idenya itu bisa untuk mengembangkan kurikulum yang lebih efektif. Kemudian pemberian umpan balik antara guru, maksudnya umpan balik dari kepala sekolah untuk guru tadi juga bisa membantu guru untuk bisa meningkatkan profesionalismenya seperti itu. Kemudian kita sebagai kepala sekolah harus bisa menyusun supervisi yang berbasis praktik reflektif. Supervisi berbasis praktik reflektif itu seperti apa? Supervisi yang lebih berfokus atau dengan melakukan pendekatan yang lebih berfokus pada hasil refleksi, ya, hasil refleksi guru dan analisis mendalam terhadap praktik mengajarnya. Jadi kita menyusun supervisi, memberikan rekomendasi bukan dari kitanya langsung, tapi kita meminta mereka, guru-guru kita, untuk
melakukan refleksi proses pembelajaran mereka seperti apa dan melakukan analisis mendalam. Sehingga dari hasil refleksi ini mereka akan bisa mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Jadi kita tidak lagi menjustifikasi mereka, kita menyatakan ini dari saya, Ibu ini penting memperbaiki ini gitu. Tapi kita sebagai supervisor, juga sebagai fasilitator pembelajaran kepada mereka, kita membantu mereka untuk bisa menyadarkan mereka mana sih sebenarnya keperluan atau area yang mana yang perlu dilakukan oleh guru tadi untuk diperbaiki. Jadi kita tidak mengatakan mereka ini kurangnya di sini, tapi mereka menyadari bahwa mereka masih kurang di bagian ini. Itu akan memberikan dampak yang lebih baik. Mereka akan ngerasa dari dialog dan umpan balik yang kita berikan, mereka akan ngerasa bahwa iya memang mereka butuh itu gitu. Jadi komunikasi yang efektif ini bisa meningkatkan proses supervisi yang kita lakukan. Mereka merasa punya andil, mereka merasa memiliki program ini begitu. Jadi sehingga hasilnya juga akan menjadi lebih baik lagi begitu. Kemudian untuk pelaksanaan supervisi dan pengembangan karir guru itu juga penting ya Bapak Ibu. Maka kita harus bisa merencanakan karir yang lebih baik untuk guru. Supervisi ini kita rancang untuk membangun atau merencanakan pengembangan karir mereka. Jadi kepala sekolah sebagai supervisor harus bisa membantu guru menentukan tujuan karir mereka baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian kita bisa mengembangkan kompetensi guru. Kompetensi ya, dengan supervisi kita bisa membantu guru untuk bisa mengembangkan kompetensi mereka. Maka kepala sekolah harus bisa memberikan umpan balik yang konstruktif ya, supaya bisa membantu gurunya mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan begitu. Bagaimana mereka meningkatkan keterampilan mengajar, bagaimana mereka meningkatkan penguasaan mereka terhadap teknologi pendidikan, dan bagaimana mereka akan mengembangkan metode-metode pembelajaran yang inovatif. Kemudian kita bisa memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan pengembangan. Karena dengan supervisi ini sebagai pintu bagi mereka untuk memberikan kesempatan mereka melakukan pengembangan profesional mereka begitu ya. Kemudian selanjutnya perlu adanya komunikasi yang efektif dan dalam pelaksanaan supervisi. Jadi kita harus bisa membangun kepercayaan kepada mereka. Jadi antara supervisor dan orang yang dipersupervisi harus ada komunikasi yang terbuka, ada kejujuran di dalamnya ya, supaya apa yang kita sampaikan betul-betul bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Kalau misalnya komunikasi antara guru dan kepala sekolah tadi tidak baik, ditanya bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu rasakan, apakah sudah nyaman? Saya sudah nyaman banget, pelaksananya bla 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 bla. Padahal dia nggak ngerasa nyaman, padahal dia merasa ada sesuatu yang ditutupin, dia nggak ingin kepala sekolah tahu apa yang sedang dirasakannya begitu. Jadi ini berarti kita belum ada terbangun rasa kepercayaan. Oleh karena itu harus dibangun rasa kepercayaan. Kita harus bisa membuat lingkungan yang memang benar-benar antara kepala sekolah dan guru itu bisa berdiskusi dari hati ke hati, bisa menciptakan suasana yang saling mempercayai begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa nggak nyaman, kalau Bapak Ibu merasa kurang baik harinya, atau Bapak Ibu merasa kurang tepat gitu, maka Bapak Ibu bisa membuat sesuatu yang bisa Bapak Ibu lakukan begitu ya. Karena memang kita penting untuk bisa membuat sebuah pembelajaran yang lebih baik gitu, supaya menciptakan suasana nyaman itu penting gitu. Kemudian kita bisa memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik tentunya, karena dengan tadi kita sudah saling sharing seperti apa yang dirasakan oleh guru, mereka apa yang sudah dirasakannya, dan kita membantunya memberikan masukan-masukan atau umpan balik yang jelas, yang spesifik, yang positif tentunya, untuk mendorong guru kita berkembang
pesat tentunya. Kemudian mendengarkan dengan seksama. Jadi kita sebagai supervisor juga harus menjadi pendengar yang baik. Apa yang menjadi keluhan-keluhan guru terkait pelaksanaan pembelajaran di kelas, kita harus bisa mendengarkan dengan seksama. Kita bisa membuat mereka untuk bisa mereka menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian kita harus bisa menciptakan atmosfer yang positif. Jadi dengan mendengarkan dengan baik, mereka bisa membuat mereka lebih baik lagi ke depannya, dan kita tidak menghakimi atau tidak menjatuhkan apapun yang sudah mereka lakukan. Kemudian penting kita untuk bisa melakukan peningkatan kompetensi supervisi. Jadi dengan melakukan pelatihan dan pengembangan, kita bisa memberikan rekomendasi kepada mereka untuk melakukan pelatihan dan pengembangan diri. Kita juga bisa berkolaborasi dengan ahli, misalnya membawa ahli yang bisa membantu, membimbing dan memberikan masukan kepada guru-guru kita. Kemudian kita bisa melakukan refleksi dan evaluasi yang berkelanjutan tentunya. Dan pemanfaatan teknologi ini juga penting supaya supervisi yang kita lakukan lebih bermakna. Baik Bapak Ibu, itu saja supervisi yang bisa kita lakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik ke depannya, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan supervisi, supaya supervisi yang kita lakukan benar-benar efektif dan bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tetap semangat, semoga ibadah puasa kita lancar semuanya, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.